Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan kelompok anggota kami ada 3 orang, yaitu Alfa Husna NIM 04, Fatihatul Ulia NIM 015, dan saya sendiri Azhara Kartika NIM 019. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ilmu pengetahuan untuk mempelajari mengenai masalah perekonomian yang dilandasi serta didasari oleh nilai-nilai Islam pada setiap kegiatannya. Sistem ini berusaha untuk menciptakan kesejahteraan pada kehidupan masyarakat dengan mengikuti prinsip syariah di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Perekonomian di masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya ketika beliau berada di Mekah setelah kenabian, permasalahan ekonomi hanya terbatas pada aktivitas yang mengutamakan kejujuran serta saling membantu perekonomian semua umat muslim. Belum banyak kebijakan publik yang beliau sampaikan karena berfokus pada pembinaan akidah serta pengokohan roh keislaman. Perkembangan ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. 1. Pekerjaan dan kesempatan kerja di antara kota yang ada di wilayah Hijaz, hanya Madinah dan Thaif memiliki tanah pertanian di pinggir kota karena faktor kelembaban dan curah hujan yang memadai. 2. Pendapatan. Sebelum hijrah ke Madinah, pendapatan kaum muslimin di Mekah sangat rendah karena kejahatan orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Karena Quraisy melarang perdagangan serta hubungan ekonomi dengan kaum muslimin. Kaum muslimin hidup dalam aliran selama 3 tahun di Syib Abi Thalib. 3. Zakat. Zakat yang merupakan sumber pendapatan negara di masa awal Islam, ternak, hasil pertanian, dan uang tunai, dirham, dan dinar, dikumpulkan sebagai zakat. Zakat diambil dari seluruh pendapatan utama pada awal Islam. 4. Jizyah. Sumber pajak lainnya pada awal Islam adalah jizyah yang dipungut dari orang non-Islam yang tinggal di bawah pemerintahan Islam tapi tidak mau masuk Islam. Pajak ini dikenakan pada mereka sebagai ketidakseimbangan atas fasilitas ekonomi sosial dan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintah Islam, serta sebagai jaminan dan perlindungan bagi hidup dan harta mereka. 5. Pemasukan lain. Kafarat atau denda yang dikenakan pada orang muslim ketika melakukan pelanggaran adalah sumber pemasukan lainnya. Denda ini dibayar secara tunai atau dalam bentuk lainnya. Tokoh-tokoh ekonomi Islam. 1. Zaid bin Ali. 2. Abu Hanifah. 3. Abu Yusuf. 4. Al-Ghazali. 5. Ibnu Taimiyah. 6. Ibnu Khaldun. Interaksi ekonomi Islam di Eropa kuno. 1. Tradisi administratif. Sejarahnya menunjukkan bahwa orang primitif dan nenek moyang mereka tinggal di Afrika Timur sebagai pemburu dalam keluarga besar. Studi antropologi menunjukkan bahwa ikatan sosial dan peran kepemimpinan informal adalah komponen penting dalam sistem seperti itu untuk bertahan. 2. Tradisi moral. Gambaran dasar tentang tradisi Yuda Kristen dapat ditemukan dalam cerita Taman Surga dalam Perjanjian Lama. Hal ini terdiri dari kombinasi ide-ide seperti kebanyakan mitos kebudayaan lainnya. 3. Analisis interaksi ekonomi. Distribusi atau pembagian dalam keluarga adalah hubungan ekonomi yang paling awal. Tidak akan ada keturunan yang bertahan jika makanan tidak dikumpulkan dan diberikan kepada anak-anak yang belum mampu mandiri. 4. Hukum Romawi menggunakan kontrol.
yang tidak mempertimbangkan kestabilan pasar dan berfungsi sebagai pertukaran tertutup mirip dengan perjanjian perdagangan internasional kontemporer. 5. Uang dan perekonomian. Uang koin telah tersebar di daerah cekungan Mediterania pada abad berikutnya untuk mempermudah perdagangan lokal. Edwill berpendapat bahwa konsep kredit telah muncul sebelum uang koin. 53. Dukungan oleh referensi awal tentang batang lurus dan token yang berfungsi seperti uang kartal.